Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, kami di sini dengan tema yaitu Ketenaga Kerja Pembangunan. Nah, dengan kami mengambil nama aplikasinya yaitu Reparasi Apps. Nah, nama kelompok kemudian ada nama kelompok, yang pertama ada Majid Ilham Adim dengan NIM 240601211401019. Yang kedua ada Nafik Mufadal 240601211200033. Yang ketiga ada Safil Isnaini 240601211130057. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 4 poin-poin, yaitu yang pertama ada problem solving, yang kedua tentang pembuatan desain, kemudian yang ketiga ada desain UI, yang keempat analisis SWOT atau SWOT. Nah, yang pertama problem solving akan disampaikan oleh teman saya. Jadi pada bagian pertama yaitu problem solving. Jadi problem yang kita hadapi oleh negara Indonesia sebagai negara berkembang itu banyaknya pembangunan yang ada. Pembangunan itu bisa di kantor, bisa di jalan atau perumahan dan sebagainya. Salah satu bidang yang menyerap tenaga kerja banyak ini adalah bidang konstruksi bangunan. Hal ini karena salah satu komponen penting ya industri jasa pelaksanaan konstruksi bangunan itu adalah tenaga kerjanya. Hampir semua bagian dan detail pekerjaan konstruksi itu masih memerlukan tenaga kerja manusia di Indonesia. Ada suatu bidang konstruksi bangunan, umumnya yang bekerja di suatu bangunan itu lebih sering disebut sebagai buruh bangunan. Kemudian selanjutnya ada solving atau penyelesaian dari masalah itu. Kami sebagai kelompok interaksi manusia komputer itu menyediakan solusi berupa aplikasi bernama Reparasi App. Aplikasi ini hadir untuk mempermudah buruh bangunan dan pengguna itu saling berhubungan. Jadi reparasi App ini dengan fitur pertama yaitu pencarian buruh bangunan yang berkualitas dengan menggunakan sistem rating. Nantinya pengguna dapat menggunakan aplikasi ini ketika akan melaksanakan proyek pembangunan. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur seperti penyedia buruh beserta alamatnya dan biaya yang berbeda sesuai dengan waktu pengerjaan serta fitur lainnya. Aplikasi ini bisa digunakan oleh masyarakat umum atau kelompok-kelompok lainnya yang ingin melakukan kegiatan renovasi rumah, toko, atau kantor dan jenis-jenisnya. Pengguna tinggal memesan dan mitra dari aplikasi ini akan datang ke alamat yang dituju oleh pengguna. Baik, yang selanjutnya adalah pembuatan desain. Baik, dalam pembuatan desain di sini terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu berempati dengan pengguna. Ada berfokus terhadap pengguna, jadi dalam pembuatan desain aplikasi reparasi app yaitu riset terhadap pengguna merupakan hal yang paling diutamakan. Hal tersebut dilakukan agar aspek-aspek ergonomis dari sistem yang telah dibuat bisa tercapai dengan hasil yang memuaskan. Selanjutnya ada memperlihatkan kesulitan pengguna. Seperti yang telah diketahui, tingkat kesenjangan digital di Indonesia masih cukup tinggi. Tidak semua orang di Indonesia memiliki kemudahan untuk mengakses internet. Menurut data Bank Dunia, sebanyak 49% masyarakat Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas tidak memiliki akses ke internet. Selanjutnya, metode berdasarkan pembuatan purwarupa. Yang pertama ada user flow. User flow merupakan cara yang harus diambil oleh pengguna pada sebuah sistem untuk menyelesaikan sebuah tugas. User flow akan membawa pengguna dari suatu titik awal melewati serangkaian langkah-langkah menuju tujuan atau keluaran yang mereka inginkan. Selanjutnya ada task flow. Task flow yang menggambarkan jalannya suatu proses atau aktivitas. Halaman mana saja yang dibuka dari awal hingga selesai merupakan serangkaian langkah-langkah yang diselesaikan user untuk tugas tertentu. Selanjutnya ada workflow, adalah kombinasi antara wireframe dan flowchart. Workflow tepat saat digunakan pada aplikasi berbasis mobile yang menggambarkan secara jelas aktivitas yang dilakukan user hingga mencapai tujuan dalam bentuk layar nyata. Next. Selanjutnya metode pengujian atau testing. Pertama pengujian, kami akan melakukan pengujian secara pribadi terhadap aplikasi dan menggunakan fitur yang ada serta menganalisis apakah aplikasi dan fitur sudah berjalan sesuai yang diharapkan atau belum. Kemudian kita akan penerapan ulang. Jika terdapat error maka akan kita maksimalkan terlebih dahulu. Lalu kita uji coba kepada user yang ingin membangun rumah. Pengujian akan dilakukan satu user terlebih dahulu. Jika masih
terjadi kekurangan yang dialami, maka akan kami lakukan perbaikan sesuai kebutuhan user. Nah, kemudian yaitu tentang desain. Nah, kemudian dengan desain sendiri, yaitu yang pertama dari task flow. Nah, kami di sini ada task flow-nya, yaitu dari task flow-nya pelanggan terlebih dahulu, yaitu pertama dari pelanggan itu sendiri, membuka aplikasi. Nah, kemudian setelah membuka itu apakah sudah memiliki akun? Nah, jika belum memiliki akun, maka mengisi pendaftaran terlebih dahulu, yaitu data diri dan password-nya. Kemudian melakukan login, jika sudah menentukan jenis-jenis apa yang kita inginkan, ataupun kita ingin perbaikan atap rumah dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian tidak lupa kita langsung menentukan lokasi pembangunan. Mengapa ada lokasi pembangunan? Karena pada waktu kita telah memesan, nanti akan ada dari kita yang langsung menuju ke rumah masing-masing dari pemesan tersebut. Nah, kemudian untuk menghubungi tukang berkonsultasi tentang pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ini tentang pengunjung tadi yang menentukan alamat lokasi. Kemudian pengguna dapat melihat tagihan dan estimasi waktu pengerjaan. Jadi ketika tukang telah mengunjungi dan melihat apa yang dikerjakan, barulah pasang harga di situ telah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian dari pengguna atau user pun apakah puas dengan tarif tersebut. Nah, jika belum, dapat melakukan opsi perubahan ataupun kurang setuju. Jika memang sudah langsung untuk pembayaran tagihan dan tukang mulai mengerjakan. Nah, kemudian tidak lupa untuk memberikan penilaian kepada tukang maupun aplikasi tersebut. Nah, kemudian pekerjaan telah diselesaikan. Kemudian dari flow tukang sendiri yaitu sama membuka aplikasi, yaitu membuat akun dengan daftar login ini, kemudian menerima pesanan tersebut dari perusahaan yang telah dipasang-pasangkan seperti itu. Nah, kemudian pengguna ini tuh untuk menghubungi akun tadi, tukang-tukang masing-masing. Nah, kemudian tukang itu mengunjungi lokasi dan menentukan hal-hal apa aja yang dibutuhkan, kayak gitu. Nah, kemudian tagihan itu dikasihkan ke pelanggan atau diberikan ke pelanggan. Nah, jika pelanggan itu apakah sudah puas, seperti itu. Dan nanti sistem menentukan tagihan ulang itu melalui perusahaan, nanti yang akan dijelaskan juga oleh tukang. Nah, kemudian apa masih belum puas diberikannya. Kemudian tukang melakukan pembayaran dan mengeluarkan pengerjaan, serta tukang menerima rating dari user tersebut dan pekerjaan pun selesai. Kemudian dari desain sendiri, yaitu yang pertama ada splash screen. Nah, splash screen ini untuk logo dari di mana Deparasi sendiri, yaitu berbentuk tukang dengan kanan kirinya palu dan atribut-atributnya digunakan untuk pertukangan. Nah, kemudian ada login page. Nah, di login page ini bisa langsung memasukkan nomor ponsel jika kita sudah memiliki akun. Nah, langsung klik masuk. Namun, jika belum, kita akan melanjutkan ke halaman daftar, yaitu memasukkan nomor ponsel terlebih dahulu, kemudian nama lengkap dan masukkan password. Kemudian daftar sekarang. Nah, jika sudah daftar, langsung saja nanti masuk lagi ke bagian login ini untuk memasukkan nomor yang telah didaftarkan tersebut. Kemudian klik masuk. Nah, kemudian kita tampilan di halaman utama tersebut. Nah, kita di sini bisa ada 3 opsi pilihan, yaitu perawatan, bangun dan renovasi, kemudian desain. Nah, kemudian pada halaman perawatan sendiri, di sini ada perawatan cat, yaitu yang dimaksudkan dengan cat adalah jadi pada waktu suatu ruangan itu cat-nya apakah sudah rusak, jika ingin diperbaiki cat-nya maka bisa klik opsi ini. Dan kemudian pada dinding ini yaitu pada wallpaper, kayak gitu, seperti itu. Wallpaper ataupun juga termasuk bagian-bagian yang terjadinya kerusakan pada dinding. Kemudian pipa air apakah ada kerusakan itu bisa langsung masuk perawatan dan atap rumah. Nah, kemudian pada desain sendiri, yaitu desain ini yang dimasukkan adalah kita memberikan ataupun
ada desain yang kita berikan kepada mereka dan mereka langsung saja bisa memilih dari desain tersebut. Bisa ber bisa. Nah, kemudian bisa memilihkan halaman bangunan, kemudian tidak lupa untuk mengisikan data diri pribadi dari masing-masing tiap pesanan, kemudian detail dari pesanan tersebut yang nantinya akan dikonfirmasi dari perusahaan. Nah, untuk metode pembayaran ini kami di sini akan tentang ada opsi pilihannya masing-masing dari pembayaran tersebut, bisa melalui bank yang telah kami berikan. Nah, untuk promo ini kami memberikan promo bagi para user pengguna baru ataupun bagi user yang memiliki ataupun lebih dari yang kita tentukan. Kemudian ada tagih-tagihan yang kita berikan. Nah, di sini adalah catetan tukang untuk tentang apa aja barang yang misalnya diperlukan. Kemudian untuk survei kali ini yaitu untuk dari kita datang ke lokasi dari user tersebut. Nah, ini untuk opsinya sendiri, opsi bagi penilaian untuk kita dan perusahaan ataupun kepada tukang. Kemudian klik tombol bantuan ini yaitu ada nomor telepon dan telepon. Nah, kemudian ini adalah dari halaman akun sendiri, yaitu ada nama, kemudian riwayat alamat dan ketentuan layanan. Selanjutnya ada analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threat. Jadi di sini ada strength-nya itu ada konsep kekinian dan kebutuhannya ada, terus terjaminnya penyesuaian sesuai dengan waktunya. Lalu kita ini sudah berpengalaman pada bidangnya atau tukangnya juga sudah berpengalaman ya kita pakai. Terus harganya bisa ditawar sesuai dengan ketidakpuasan pengguna. Lalu kemudian kita itu memberikan integrasi sistem bagi pekerja yang sebelumnya belum ada sistem yang jelas untuk pembayarannya. Lalu weakness-nya itu yang pertama cuma beroperasi di bagian reparasi atau renovasi. Kita selama ini belum bisa melakukan pembangunan karena lebih rumit. Lalu ada tarif yang otomatis lebih tinggi karena kita butuh biaya untuk perawatan sistem aplikasinya juga. Lalu selanjutnya ada masyarakat yang kurang paham dengan teknologinya. Lalu untuk selama ini sejauh ini kita cuma bisa memesan satu pesanan dengan satu waktu. Jadi kita nggak bisa dua langsung renovasinya gitu, nggak bisa. Terus selanjutnya ada opportunities, yaitu banyak kebutuhan masyarakat atau pada reparasi atau renovasi pembangunan. Lalu masih belum banyaknya persaing yang ada di Indonesia. Jadi yang kita lihat itu baru sedikit yang menawarkan jasa seperti kita. Lalu teknologi yang semakin maju untuk menunjang jalannya bisnis kita secara ekonomis. Lalu untuk threats-nya yang pertama ada kenaikan harga barang baku di saat-saat ini, akhir-akhir ini. Lalu ada oknum pekerja yang bisa jadi kurang jujur saat bekerja. Lalu ada peraturan pemerintah yang bisa saja merugikan perusahaan. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.